Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Kebonsari, para pengurus ranting serta semua jamaah pengajian yang kami muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya, karunia-Nya pada malam hari ini kita semua masih bisa hadir di dalam kegiatan pengajian rutin di pimpinan ranting Muhammadiyah Kebonsari. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima semua amal ibadah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian rutin yang kami muliakan, tadi saya membaca 3 ayat Al-Quran, yang mana 3 ayat itu sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai khutbah. Ayat yang terakhir itu sangat penting sekali di situ. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita itu berkata dengan perkataan yang benar, selalu menjunjung tinggi kejujuran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki semua amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, mereka akan mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang azim, yang sangat besar. Inilah hal yang sebenarnya kita cari jamaah. Kalau kita lihat orang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, sebenarnya mereka itu bahasa sederhana kan mencari uang. Bagaimana caranya dengan uang itu menjadi orang yang kaya. Tapi dalam Islam itu kaya itu sesuatu yang sangat kecil. Dalam Islam itu seharusnya kita itu menjadi orang yang beruntung, muflihun, orang-orang yang beruntung, atau orang-orang yang mendapatkan fawzan 'azimah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan keuntungan yang besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjadi orang yang jujur, berkata dengan perkataan yang benar. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki semua perbuatan kita, mengampuni semua dosa kita. Dan kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, disitulah
kita akan mendapatkan keuntungan yang azim, keuntungan yang besar. Jamaah pengajian rutin Ranting Kebonsari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ketika para sahabatnya itu berkumpul, Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya bahwa nanti itu ada sungai, namanya Sungai Efrat, itu akan mengering, dan sungai itu kalau sudah mengering akan keluar gunung emas. Jadi sungainya kering, keluar gunung emas. Maka ketika keluar gunung emas itu, kata Rasulullah SAW, idza sami'a bihin nasu sarul ilahi. Jadi ketika mendengar sungai yang kering kemudian keluar gunung emas, orang-orang itu mendatangi gunung itu. Otomatis kan Pak ya, dimana-mana kalau ada tambang, ada sesuatu yang menarik, semuanya datang. Kemudian di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, fayattatilun nasu alaihi. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka mendatangi gunung emas itu, apa yang terjadi? Mereka saling berbunuh-bunuhan. Kemudian wa bi kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Ketika mereka berbunuh-bunuhan, dari 100 orang berbunuh-bunuhan itu 99 itu meninggal, hanya satu yang hidup. Berarti pertarungan saat itu sangat keras ya. Bayangkan merebut gunung emas sampai semuanya meninggal Pak ya. Berarti itu kan ibaratnya paten-paten yang paling maksimum lah bahasanya ya, sampai semuanya mati ya. Tinggal satu yang hidup gitu. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, jamaah pengajian Ranting Kebonsari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik itu adalah kenapa sih Rasulullah SAW menceritakan kalau sungainya mengering kok malah orang menyebutkan gunung emas. Seharusnya kalau sungainya mengering kan harusnya terjadi bencana kan Pak, bencana kekeringan. Karena apa? Sungai Efrat itu mengalir dari Turki masuk ke Suriah, masuk ke Irak. Jadi sungai itu panjangnya 3000 km. 3000 km itu sama dengan 3 kalinya Pulau Jawa. Sungai yang sangat panjang sekali. Kita nggak punya di Indonesia sungainya panjangnya 3000 km. Dan beberapa airnya itu bukan hanya berasal dari Turki, Suriah, Irak, tapi berasal dari Kuwait dan Arab Saudi. Gitu. Jadi dari 5 negara bergabung alirannya menjadi satu di Sungai Efrat. Kalau di Jember itu kayak Sungai Bedadung, sama Sungai Bondowoso, sama Sungai Tanggul. Gitu. Sungai Bedadung itu memang mengalir di Jember, tapi sumber airnya dari Bondowoso. Sungai Tanggul sama Sungai Bondowoso memang mengalir di Jember airnya, irigasinya, tapi berasal dari Lumajang dan Probolinggo. Jadi orang Ambulu, orang Wuluan, orang Gomo Emas itu aslinya kalau ketemu orang Lumajang, Bondowoso, Probolinggo harus ngasih baju kan? Kenapa? Karena mereka kaya kan dari orang situ Bondowoso, Lumajang dan Probolinggo. Bayangkan kalau Bondowoso hutannya habis, Lumajang habis, Probolinggo habis, sudah tidak ada aliran air yang masuk ke Kabupaten Jember. Nah, saya kembali ke sini Pak. Jadi justru yang diceritakan Rasulullah SAW bukan masalah bencana kekeringan, justru gunung yang diceritakan oleh Rasulullah itu. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Yang menarik jamaah sekalian, penjelasan hadis Nabi ini dibantah oleh orang ahli geologi. Orang geologi itu mengatakan kalau kering di Sungai Efrat itu bukan emas yang ada Pak, tapi tambang secara umum katanya. Loh kok bisa Pak?
ternyata Sungai Efrat itu kalau sudah kering, geologinya batuan sedimen tua di situ. Sedimen tua itu batunya itu agak coklat, Pak. Batuan sedimen tua coklat itu biasanya itu kalau dibongkar isinya itu batu bara dan minyak, bukan emas. Kemudian kandungannya itu juga batuan gamping. Batuan gamping itu warnanya itu putih agak coklatnya kayak dibuker itu, Pak. Itu. Maka kalau batuan gamping itu kalau dibongkar isinya itu malah marmer dan dolomit. Kemudian batuannya itu namanya batuan ultra basah. Isinya itu nikel, kobalt dan kromit, tidak ada emasnya. Semuanya diteliti sepanjang 3000 km itu diteliti. Ternyata tidak ada satupun batuan vulkanik. Apa batuan vulkanik itu? Batuan yang dari gunung meletus, kemudian alirannya lavanya beribu-ribu tahun, kemudian vulkanik itu menjadi mineral, mineralnya jadi emas, Pak. Jadi emas itu berasal dari gunung yang meletus mengalir sampai ribuan bahkan jutaan tahun. Gitu. Loh, bumi kita itu tua, nah. Bumi kita tua, Pak. Menurut ahli geologi diteliti bumi kita itu usianya adalah 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi 4.500 juta tahun yang lalu bumi kita ini. Dan kita itu bukan makhluk yang pertama kali tinggal di bumi ternyata. Saya dulu membaca, saya pikir itu Nabi Adam itu makhluk yang pertama kali tinggal di bumi, ternyata bukan. Yang pertama kali tinggal di bumi itu namanya Al-Hin dan Al-Bin. Jadi Al-Hin dan Al-Bin itu saya baca di tafsir Ibnu Katsir. Itu ternyata makhluk yang fisiknya itu antara manusia dan jin, gitu. Antara manusia dan jin hidup di bumi dan berbuat kerusakan, Pak. Akhirnya diusir dari bumi itu. Nah, kita bisa membayangkan kalau kita berbuat kerusakan di bumi, diusir kemana kita ya? Nah, kita nggak bisa lari kemana-mana gitu. Oke, saya lanjutkan, Pak. Jadi itu menurut ahli geologi. Terus saya baca juga di beberapa jurnal, ternyata orang UGM, Pak, salah satu peneliti UGM mengatakan memang di Sungai Efrat itu nggak ada potensi emas. Jadi kalau sungainya kering, nggak akan ada emas. Nah, ternyata saya membaca beberapa hadis, ternyata ulama itu ikhtilaf bahwa nanti kalau kering itu keluar emas itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan itu perlambang aja bahwa di akhir zaman itu akan ada orang rebutan tambang, itu perlambang. Dan ternyata di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis yang mujmal secara umum. Hadis itu menerangkan Rasulullah SAW itu mengatakan nanti di akhir zaman itu bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Nah, begitu aja bunyi hadisnya. Dan sekarang kan tampak, di mana-mana kan ada tambang sebagainya gitu. Maka ketika bumi keluarkan isinya, yang dikeluarkan bumi itu adalah aksal astuani minal lahab wal fiddah. Jadi yang dikeluarkan dari bumi itu semisal astuani. Astuani saya baca di beberapa kamus. Jadi astuani itu adalah tiang yang sangat besar sekali dan sangat tinggi, yang mana tiang itu berupa bongkar, semisal bongkahan emas dan semisal bongkahan perak. Jadi maksudnya itu nanti kalau sudah di akhir zaman ya sekarang ini, itu tambang itu kelihatan besar sekali dan banyak. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Maka ketika mereka itu berebut tambang itu di akhir zaman, akan muncul 3 orang. Orang yang pertama itu fayaqulu fi hadzal qatar. Satu orang itu mengatakan, gara-gara tambang ini aku akhirnya membunuh saudaraku. Kemudian yang kedua juga mengatakan, fayaqulu fi hadza qata'tu rahim. Gara-gara tambang ini saya akhirnya memutuskan sebagai rohmi. Gara-gara tambang ini saya akhirnya bertengkar.
Kemudian yang ketiga, fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Jadi yang ketiga itu mengatakan gara-gara tambang itu akhirnya tanganku dipotong. Jadi di akhir zaman itu tambang keluar, semua orang rebutan tambang. Dan teman-teman kalau coba chat GPT, chat aja. Pengusaha di Indonesia yang paling kaya itu bisnisnya apa? Ternyata bisnisnya tambang, Pak. Bisnisnya tambang itu. Dan saya itu kan punya mahasiswa teknik lingkungan di UNMU. Dari anak-anak UNMU itu saya tanya, Pak. Hampir semuanya saya tanya, kenapa kok kuliah di teknik lingkungan? Saya mau kerja di perusahaan tambang, Pak. Seperti itu. Jadi tambang itu menjadi pilihan, Pak, karena memang mungkin menjanjikan profit yang besar bagi pengusaha, bagi pekerja itu bisa menjadikan gaji yang cukup besar. Bapak-bapak serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang sahabat Nabi itu namanya Abiyad bin Hamal. Abiyad bin Hamal itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu konsesi tambang garam. Jadi Abiyad bin Hamal itu datang kepada Rasulullah minta supaya bisa mengelola garam. Jadi waktu itu Rasulullah begitu tinggal di Mekah saat itu, di beberapa wilayah itu ada garam, Pak. Maka Abiyad bin Hamal itu datang kepada Rasulullah minta supaya bisa mengelola garam yang ada di situ. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW memberikan, sudah, kalau kamu minta konsesi garam itu silakan Abiyad, kamu kelola tambang garam itu. Kemudian apa yang terjadi jemaah? Ketika Abiyad bin Hamal itu keluar selama Nabi Rasulullah, dia senang mendapatkan konsesi tambang. Datanglah sahabat Nabi yang lain mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, garam, tambang garam yang kau berikan kepada Abiyad itu sangat banyak ya Rasulullah, seperti air mengalir. Maka apa yang terjadi jamaah? Rasulullah memanggil Abiyad bin Hamal, dibatalkan konsesi tambang garam yang diberikan kepada Abiyad bin Hamal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Gitu. Kenapa kok dibatalkan jemaah? Karena memang sesuatu yang banyak dan menjadi kepentingan orang banyak itu tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh sebuah perusahaan seperti itu. Dan ini dikuatkan oleh hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Jadi Rasulullah mengatakan orang-orang Islam itu berserikat terhadap 3 hal. Yang pertama adalah filma, air. Kemudian yang kedua wal kalam, kemudian yang ketiga itu warna. Jadi orang Islam itu bersepakat tentang air, bersepakat tentang hutan, bersepakat tentang itu energi. Jadi air itu yang keluar dari bumi itu nggak boleh diperjualbelikan, Pak. Termasuk hutan yang buahnya dikelola perhutanan dan sebagainya itu nggak boleh konsesi swasta ngelola sepenuhnya, itu nggak boleh. Kemudian termasuk energi, batu bara, minyak dan sebagainya itu menjadi miliknya negara, Pak. Gitu. Jadi Islam mengajarkan begitu, Pak. Saya itu pernah ya Bapak sekalian jamaah, pernah studi banding melihat sebuah perusahaan mengebor air. Kemudian air itu dibor, kemudian air itu dijual oleh perusahaan itu dengan harga tahu kan 1 galon mesti di atas 10.000 kan, 12.000 dan lebih. Begitu saya keluar dari tempat itu, Bapak sekalian, saya melihat sebuah rumah yang orangnya nggak terlalu kaya beli air, Pak. Air di perusahaan itu padahal jaraknya itu hanya 100 meter dari tempat itu. Berarti logikanya air itu diambil dari bawahnya rumah penduduk itu, Pak. Bayangkan,
orang yang harusnya memiliki air itu malah beli air perusahaan itu. Itu menjadi satu perhatian buat kita semua. Makanya kalau kita sekarang melihat kondisi ekonomi kita semakin sampai itu terasa Pak sekarang. Teman-teman kalau keluar sekali-kali tanya Pak, saya itu tadi itu bentukan mobil, kemudian ngetapuli, cerita Pak. Sekarang itu penjualan saham, kemudian kepikir-pikir las, nggak kayak dulu Pak sebagainya. Jadi daya beli masyarakat itu sekarang itu melemah. Makanya kita itu bersyukur kalau jadi pegawai tiap bulan gajian, ya. Jadi dosen dapat tunjangan kayak Pak Daya itu bersyukur itu ya, dan yang lain-lain itu. Jadi aman kalau jadi pegawai, tapi dari jadi pengusaha atau bisnis itu sekarang itu serba tidak pasti Pak, kondisi sekarang itu. Oke, saya lanjutkan Bapak-bapak serta jamaah sekalian. Jadi Muslim itu suroka, bersepakat. Jadi air itu nggak boleh diperjualbelikan, hutang juga begitu, kemudian termasuk energi. Jadi semuanya itu adalah miliknya umat, sama dengan Undang-Undang Dasar kan, pasal 33 ayat 1. Bahwa semua itu miliknya umat, negara itu mengelola. Jadi negara itu mengelola Pak. Bukan kemudian itu miliknya negara, kemudian swasta diberi konsesi untuk mengelola, kemudian ke negara setor berapa persen dari keuntungan itu dan bayar pajak. Bukan seperti itu Pak. Nah, kalau kita teman-teman melihat ternyata itu yang disetor ke negara dari keuntungan bersih dari usaha tambang itu sekitar 5% paling tidak. Jadi keuntungan bersih itu. Jadi yang masuk ke negara sekitar 5%-an, kemudian mereka juga masih kebebanan pajak, dan 5% itu masih dibagi. Pemerintah provinsi sekian persen, kabupaten sekian persen, pusat sekian persen. Itu. Yang paling banyak itu bagi hasilnya di batubara, itu sampai dengan 15%. Jadi tambangnya banyak, tapi bagi hasilnya itu merugikan umat. Padahal itu miliknya umat. Bapak-bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 120, Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu adalah raja langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan yang ada di dalamnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang ada di dalamnya itu adalah miliknya Allah, dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sesungguhnya rumah kita yang besar, kita punya tanah yang banyak, kemudian kita punya apapun lah yang di bumi itu sesungguhnya bukan milik kita, itu adalah titipan Allah. Kalau kita menyadari itu, akhirnya kita tuh gak akan pelit sama harga kita. Mau ini titipan, nanti kan dikembalikan. Buktinya apa? Mau kita meninggal kita bawa apa-apa ya? Hanya dibungkus kain kafan, dimasukkan sudah. Semua yang kita ikhtiarkan, semua yang kita usahakan bukan milik kita, ya milik anak-anak kita kan, mungkin kita wariskan ke anak-anak kita. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah mengatakan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Tuhan kalian mengatakan kepada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi khalifah, di dalam bumi itu khalifah. Nah, saya coba membaca tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya makhluk yang diberi tugas untuk mengelola bumi atas nama Allah. Jadi kita itu kayaknya itu barang yang kita miliki itu Allah mengatakan bukan milik kita, itu titipan atas nama Allah. Itu. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi, khalifah itu artinya apa? Khalifah itu adalah bahwa manusia itu adalah pengganti makhluk sebelumnya. Jelas ya Pak? Berarti kita itu adalah penghuni bumi yang kedua. Itu Nabi Adam itu penghuni bumi yang kedua. Sebelum kita itu ada.
yang ditugaskan untuk mengelola bumi dan menegakkan aturan Allah. Mengelola bumi, Pak. Jadi bumi itu diatur bagaimana caranya supaya lebih baik itu, dan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah definisinya khalifah. Sehingga dari sini Bapak-bapak sekalian, kita menyadari akhirnya bahwa apa yang kita miliki, sesuatu yang kita kejar-kejar di dunia, pada prinsip itu bukan milik kita. Dan kita dengan apa yang kita miliki sesungguhnya harus kita upayakan bisa menjadi aset kita ketika kita meninggal. Dan itulah sebenarnya kunci kita itu di dunia seperti itu. Jadi apapun yang kita miliki semuanya itu harus menjadi aset kita di akhirat. Rugi kita kalau punya sesuatu yang banyak, kita tidak mendapatkan apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan. Sehingga jamaah sekalian, kita hidup di dunia itu beda dengan kehidupan di akhirat. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman itu Allah mengatakan apa di situ? Marajal bahroiniyal tabian. Jadi ada dua laut itu dibiarkan untuk bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ketika ketemu tidak boleh airnya itu menyatu. Bayangkan. Satu ayat itu Allah mengatakan bertemu, tapi ketika ketemu barzakhun la yabghiyan, diberi dinding pembatas yang mana mereka tidak bisa bercampur, Pak. Jadi kenapa nggak bisa bercampur? Karena yang satu itu tidak ada garamnya, satu ada garamnya. Kalau tidak ada garamnya, berat jenisnya lebih kecil. Kalau ada garamnya, berat jenisnya lebih besar. Kalau berat jenisnya nggak sama, gerakannya tidak sama. Kalau gerakan tidak sama, mereka tidak akan bisa bercampur. Ternyata diciptakan begitu oleh Allah. Kalau bercampur, perputaran air laut itu menjadi rusak. Ekosistem tawar dengan ekosistem laut itu menjadi rusak. Jadi Allah itu menjaga itu, Pak, supaya tidak bercampur. Tapi pembatasnya itu dinamakan dengan barzakhun la yabghiyan. Pembatasnya adalah barzakh. Ini menarik. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan sesuatu yang mana dua-duanya itu bertolak belakang, itu dinamakan dengan barzakh. Kemudian dinamakan barzakh karena memang pembatasnya itu tidak kelihatan. Kan kita bisa melihat, Pak, kenapa Allah menamakan alam barzakh kan? Berarti alam barzakh itu adalah pembatas dunia dengan akhirat. Dunia itu ya seperti kita hadapi sekarang ini. Semua kehidupan di dunia itu isinya itu masalah, ya, persoalan yang harus kita selesaikan. Tidak ada kehidupan dunia itu tidak ada masalah, Pak. Kalau kita hidup di dunia tidak ada masalah, berarti kita sedang menghadapi masalah. Gitu. Betul, ya kalau kita jangan heran, uangnya banyak, ya, keluarganya sukses, semua keinginan sudah terpenuhi, masa nggak ada masalah? Jangan. Justru kita sekarang itu lagi mendapatkan masalah. Hati-hati seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada, dunia itu tempatnya capek, susah, tempatnya untuk menanam. Dan semua itu ada batasnya. Semua ada batasnya. Maksimal mungkin 60, 70 sampai 80 lah sekitar itu. Sekarang sulit untuk lebih dari angka itu. Kemudian barzakh pembatasnya itu nggak kelihatan. Alam barzakh ini kan nggak kelihatan kan, pembatasnya tidak kelihatan. Beda dengan akhirat. Akhirat itu khalidina fiha abadan, kekal di dalamnya selama lamanya. Jadi kehidupan di akhirat itu ya selama lamanya. Kata-kata selama lamanya itu kita tidak bisa membayangkan, ujungnya nggak ada, Pak. Ujungnya tidak ada sama sekali. Sehingga kita sangat rugi. Kehidupan sebentar kita nggak bisa memanfaatkan, padahal nanti kita itu akan hidup yang selama-lamanya. Sehingga kita itu harus betul-betul memanfaatkan waktu kita di dunia yang semakin lama semakin habis. Kan begitu ya.
waktu kita semakin habis. Besok berarti umur kita sudah berkurang 1 hari. 1 minggu lagi umur kita berkurang 1 minggu. Cuma kita ujungnya nggak tahu, ya. Kalau ujungnya tahu enak Pak, ya. Siapa yang ujungnya tahu? Orang yang dihukum mati kan enak ya. Orang yang dihukum mati tahu. Oh saya tanggal sekian mau diskusi enak sudah. Tinggal 3 hari amalnya ditambah ya. Kurang 2 hari tambah lagi. Kurang 1 hari tambah lagi. Itu enak Pak. Nah kita ini yang nggak tahu kapan meninggalnya gitu. Itu yang harus jadi perhatian. Makanya kalau kita itu hidup di dunia kemudian takut mati, itu jadi satu persoalan. Berarti kita nggak siap kan, amal kita nggak siap, kita banyak dosa. Kita harus mengikuti contoh-contoh sahabat Nabi. Kapanpun dipanggil dia siap gitu. Kayak kemarin itu yang meninggal waktu khutbah itu kan. Saya lupa saya kemarin Ustaz siapa itu, yang dari pendeta ya. Dia itu kan bilang, capek aku ya Allah, kapan aku ini dipanggil seperti itu ya. Harusnya orang Islam itu seperti itu Pak. Jadi kita itu nggak boleh takut mati. Kita tuh harus siap kapan pun dipanggil oleh Allah. Kita harus siap. Kita harus terus setiap hari itu beristighfar, tobat pada Allah. Habis sholat istighfar, habis sholat istighfar. Terus begitu. Jadi kita upayakan ya sekecil mungkin kita meminimalisir dosa kita dengan wudu, menghapus dosa dengan beristighfar setelah sholat. Bapak-bapak serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan jamaah sekalian. Di Inggris itu ada lembaga namanya British Geological Survey. Jadi lembaga ini lembaga yang tugasnya itu keliling ke dunia menginventarisasi kekayaan alam semua negara yang ada di dunia. Yang menarik itu adalah negara kita. Negara kita itu adalah negara nomor 1 yang memiliki nikel paling banyak di dunia. Bayangkan Bapak, nikel paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Tapi emas itu kita kalah. Emas kita itu nomor 7, yang tinggi itu Amerika dan Cina. Tapi nikel itu adalah yang paling banyak negara kita. Dan jamaah sekalian, kalau kita mencermati perkembangan di dunia, seolah-olah kan ada perang dingin kan antara Amerika, Cina dan sebagainya. Persaingan dagang. Padahal kalau kita teliti, sebenarnya bukan persaingan dagang. Mereka sekarang lagi merebut atau berebut bahan tambang. Itu. Tambang apa saja? Nikel, tembaga, litium, kobalt. Dan itu digunakan untuk apa? Untuk bahan membuat baterai, panel surya, kendaraan listrik dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini justru yang sering diperebutkan itu bukan hanya litium, kobalt, nikel dan tembaga, tapi namanya itu adalah rare earth element. Apa rare earth element? Logam tanah jarang. Jadi belum ada yang dengar ini Pak. Logam tanah jarang itu di Indonesia sudah ditemukan di beberapa tempat. Dan itu digunakan untuk apa? Sama Pak, untuk HP, untuk sistem persenjataan, untuk komponen-komponennya komputer, untuk radar dan sebagainya. Dan itu sekarang justru Cina yang menguasai material ini. Cina bisa mengolah bahan ini sampai menjadi 80% bahan bisa digunakan. Nah, itu salah satu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Sehingga Cina kemudian Amerika sedang berebut bahan itu. Akhirnya apa? Perang dingin, kurs rupiah terhadap dolar itu semakin tinggi, akhirnya berdampak pada kita semua sekarang. Kalau kita beli barang-barang elektronik kan harganya semakin mahal. Itu salah satu sebab terjadinya perang dagang yang mana ujung-ujungnya itu rebutan bahan tambang. Dan negara kita itu menjadi objek perebutan tambang, Bapak-bapak sekalian. Nah, negara kita itu sebenarnya konsepnya itu sebenarnya awalnya itu adalah industrialisasi kan, membangun smelter-smelter seharusnya. Jadi tambang-tambang itu diolah sendiri, dimurnikan sendiri, smelter dimurnikan.
bahan mentah itu dimurnikan menjadi logam-logam kemudian dijual, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi itu adalah industrialisasi tidak berjalan maksimum, hilirisasi itu juga tidak berjalan maksimum. Tapi yang terjadi itu apa? Kalau teman-teman baca itu justru yang terjadi itu adalah beberapa itu namanya makalerisasi, dijual mentah, mengambil fee, dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah. Itu kita yang dirugikan akhirnya. Sudah dijual mentah, kita hanya dapat 5%, maksimal 15% itu. Sehingga kalau ini diteruskan, kita nggak dapat apa-apa, Pak. Tanahnya semakin gundul, berlubang. Kalau teman-teman lihat di Papua aja, kemudian dia di NTT, tanahnya berlubang semuanya. Bahkan di Kalimantan itu, saya pernah ke sana, Pak. Itu untuk mengolah emas, itu emas itu dicampur dengan cyanida. Cyanida itu hanya mengalir ke sungai, kemudian masuk ke laut. Akhirnya apa? Ikannya banyak yang mati. Teman-teman kalau lihat di Puger, di Ambulu kan, teman-teman saudara kita jadi nelayan kan mengeluh sekarang, Pak, ya. Ikan itu sekarang habis katanya, Pak. Kenapa habis? Ya karena memang di pinggir-pinggir pantai itu sudah rusak semua. Terumbu karangnya habis, sampah-sampah masuk, sedimen masuk, ikannya habis, Pak. Itu. Padahal itu salah satu aset kekayaan alam negara kita. Makanya di sini saya membaca tulisan, Pak. Tulisannya Muiz, nanti bisa teman-teman lihat di Google itu. Pada Maret tahun 2008, Pak. Gitu. Muiz ini mempublikasikan, Pak. Walaupun ini banyak komentar ya, Pak, ya, mempublikasikan bahwa negara kita itu dengan 6 tambang, negara kita itu sudah bisa menghidupi negara kita 2 tahun. Gitu. Nah, negara kita itu berapa sih anggaran belanja 1 tahun ini? Kan kita itu kalau rumah tangga kan tahu loh, ya. 1 bulan gaji saya, misalnya Pak Cahya gaji 1 bulan 10 juta, ya. Belanja istrinya 11 juta, berarti kurang 1 juta, tinggal nyari tambahan misalnya gitu. Negara kita itu berapa? Negara kita itu hampir 3.000 triliun 1 tahun belanjanya. APBN, APBD, provinsi dan pusat itu sekitar hampir 3.000 triliun Pak setahun. Ternyata dari penelitiannya ini teman-teman, saya baca ini dari penelitiannya Muiz itu, minyak bumi kita itu teman-teman semuanya itu 1 tahun itu bisa menghasilkan 240 juta barel. Kalau harga per barelnya itu 97 US dollar, maka penghasilan laba dari minyak bumi itu dipotong biaya ngolah, itu yang bisa masuk ke negara itu sampai dengan 183 triliun. Itu dari minyak bumi. Kemudian yang agak banyak itu juga dari gas alam. Gas alam kita itu setahun itu cukup besar, sampai 2,5 miliar MMBTU. Nah, istilahnya MMBTU. Jadi kalau dipotong biaya ngolah 54%, itu yang masuk ke negara kita itu 136 triliun. Kemudian yang ketiga itu batu bara. Batu bara itu setahun itu bisa menghasilkan uang, menghasilkan produknya itu sampai 680 juta ton. Bayangkan Pak, setahun itu 687 juta ton. Berarti sehari itu negara kita tuh bisa menghasilkan 2 juta ton, Pak. Kan negara kaya negara kita ini. Sehari bisa menghasilkan 2 juta ton. Tapi teman-teman kalau lihat bekasnya tambang, Pak, rakyat sekitarnya miskin semuanya, ya. Itu yang terjadi. Dan itu kalau dipotong biaya mengolah 57,4%, itu yang bisa diperoleh, sisanya itu masih tinggal 2.000 triliun 1 tahun. Kemudian emas itu kita bisa dapat 29 triliun. Kemudian tembaga itu bisa dapat 159 triliun. Kemudian nikel itu sampai dengan 189 triliun. Ini kalau menghitung produksi pada tahun 2023, Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
sehingga totalnya dari 6 tambang itu tembaga, nikel, emas, kemudian gas alam, batu bara dan minyak bumi, itu total itu hampir mendekati 6.000 triliun. Sehingga dari 6 tambang itu bisa untuk menghidupi negara kita selama 2 tahun. Ya, sudah tidak perlu bayar pajak lagi kita ya, motor, rumah, mobil ya. Itu sudah berapa loh itu pajak kita, Pak. Kemudian juga gaji dipotong ya, berapa persen? Gajinya itu dipotong nggak kita pajak penghasilannya, makan di warung bayar pajak lagi ya, gitu. Jadi kita bisa bebas pajak, kemudian kita juga bisa bebas apa hasil, belum lagi kekayaan kayu kita, ikan kita, banyak sekali yang bisa untuk mensuplai APBN kita. Padahal negara kita itu APBN kita sebanyak 3.000 triliun itu 77% itu dari pajak, ya kan? Berarti kan tambang itu belum mensupport sama sekali terhadap APBN kita, Pak. Padahal kita itu negara yang kaya, gitu. Ini menjadi satu perhatian buat kita semua. Kenapa kita ini negara kaya tapi masih belum bisa jadi orang kaya? Nah, itu jadi persoalan. Ada masalah di situ. Cara mengelola. Apa yang menjadi masalah tadi itu? Masalahnya karena kita tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, bahwa semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu adalah menjadi miliknya umat, Pak. Itu makanya teman-teman saya itu di cabang apa Kalimantas, teman-teman punya usaha air minum di sana. Usaha air minum itu bukan miliknya cabang, tapi kita urunan. Jadi total modal sekitar 100 juta, kita tiap orang 500.000 kali 200 orang, ketemu 100 juta sekitar itu. Dan itu untungnya kembali kan 200 orang itu, Pak. Jadi tidak dimiliki oleh satu orang, tidak boleh. Jadi kemarin itu ketahuan satu orang itu pakai nama saudara, pakai nama anaknya, istrinya, semuanya ketemu dari KTP-nya. Akhirnya dicoret semua, keluarga itu diberikan yang lain. Jadi satu orang jatahnya satu keluarga 500.000. Nah, kita ingin coba menerapkan sistem ekonomi Islam bahwa air itu adalah miliknya umat. Kita beli tapi uangnya itu keuntungan balik ke kita semua, seperti itu, Pak. Nah, kalau kita itu bisa mengembangkan begitu, Pak, air dan semuanya itu, insya Allah kita itu akan mandiri secara ekonomi, Pak. Nah, kita bisa membayangkan, Pak, nyedot air pakai mesin klik hanya 25 menit jadi 1 galon, harganya sudah 15.000 sampai 20.000. Nah, kita kan apa ya, hemat sekali loh, Pak, sampai seperti itu. Apalagi punya usaha kayak gitu rugi. Ini satu tanda tanya. Mengolah air malah kita rugi. Ini kan menjadi tidak masuk akal gitu. Jadi mungkin ini bisa dikembangkan di teman-teman di cabang atau mungkin di desa. Teman-teman semuanya kalau memang ada potensi air itu dikelola pakai instalasi, kemudian nanti diberikan kepada masyarakat atau mereka beli dengan aset yang kita investasikan, seperti itu, Pak. Itu yang coba saya kembangkan. Akhirnya di beberapa tempat ini model kayak gini sudah mulai diterapkan di beberapa tempat, sehingga kita nggak tergantung lagi beli di tempat lain. Air sampai 1 galon harganya 18.000, hampir dengan sampai ada yang 20.000. Kita coba beli punya kita sendiri, untungnya masuk ke kita sendiri. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi pada intinya Bapak-bapak sekalian, kita harus introspeksi lagi ya terhadap diri kita sendiri, bahwasanya apa yang kita miliki, teman-teman semuanya, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu terlalu ragus dengan dengan sesuatu, karena kalau kita sampai ragus, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Padahal manusia itu kan hidup ini ingin bahagia, kan ya?
maunya itu bahagia kemudian bersyukur, itu gak akan tercapai. Karena kalau ingin kaya kemudian bahagia syukur itu gak ada ujungnya namanya kaya. Makanya kalau kita ingin bahagia gimana caranya? Bersyukur dulu maka akan bahagia. Itu harus dibalik Pak. Itu teman-teman semuanya pasti mengalami, saya juga mengalami yang lain. Dulu kita nggak punya rumah, ya, nggak punya pekerjaan, sedih sekali. Punya pekerjaan nggak punya rumah, kepingin punya rumah kecil nggak puas, dijual rumahnya, pengen punya rumah yang besar. Rumahnya besar nggak puas, rumahnya pengen dua. Nggak punya mobil, ya karena punya mobil seneng, pengen beli mobilnya satu nggak puas, pengen beli dua, dan seterusnya. Itulah manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, manusia itu jangankan diberi satu gunung emas, diberi gunung emas itu dia masih kurang, diberi dua Pak. Tidak ada yang bisa menutup keinginan manusia itu kecuali kematian itu. Sehingga kita itu harus hati-hati, dan banyak sekali kita melihat teman-teman semuanya orang-orang yang gajinya besar, ya, kemudian tunjangannya besar, ya, tapi mereka tidak pernah, seolah-olah tidak pernah ada ujungnya untuk mencari uang. Sehingga kita harus hati-hati teman-teman semuanya. Kita harus menata dalam hidup kita itu bahwa bersyukur maka kita akan bahagia Pak. Itu coba itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita menata seperti itu tenang, nyaman kita hidup itu Pak. Tapi kalau kita itu selalu melihat orang lain, capek kita itu ya, karena tidak ada ujungnya tadi itu, tidak ada ujungnya. Saya kira begitu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nggak terlalu banyak saya sampaikan. Kalau benar-benarnya semua datang dari Allah. Kalau ada kurangnya semata-mata karena kejahilan, kebodohan, dan kekurangan ilmu yang saya miliki, saya akhiri. Wabillahi taufiq